awal dari sumber mara bahaya yang menimpa keluarganya. Karena di saat bersamaan musuh lama ayahnya yang bernama Don Angelo memang sedang mencari keberadaan Santo. Keesokan harinya saat di tempat kerja Santo dan kakak iparnya yang bernama Patrick mengalami kendala, di mana salah satu mesin di sana mengalami kerusakan. Patrick pun menjelaskan kepada Santo agar memperbaiki mesinnya besok, namun di sana Santo menolaknya dan ingin menyelesaikan pekerjaannya hari ini juga. Lalu Santo meminta tolong pada kakak iparnya itu untuk menjemput Sofia di tempat latihan hokinya. Sesampainya di rumah, Patrick berkata kepada Ingrid bahwa suaminya itu akan pulang terlambat karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Tak lama kemudian masuklah dua orang asing ke dalam rumah mereka dan tiba-tiba akibat dari penyerangan dua orang asing itu pun Ingrid dan Patrick harus tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Sofia yang mengetahui hal itu dari lantai atas pun hanya terperangah melihat kejadian tragis di rumahnya. Tak lama kemudian dua orang asing itu pun menyadari bahwa masih ada orang yang selamat di rumah itu dan langsung mengajar Sofia. Malam harinya ketika Santo baru saja pulang, diri buat sangat terkejut ketika melihat kakak ipar dan istri tercintanya tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Santo yang sadar bahwa ini adalah ulah dari musuh masa lalunya yang bernama Don Angelo pun langsung mengajak Sofia pergi dari sana. Singkat waktu sampailah mereka berdua di sebuah bangunan hotel terbengkalai untuk bersembunyi di sana. Di sana Sofia menanyakan hal apa yang menjadi penyebab hingga semua ini bisa terjadi. Santo yang merasa belum siap menceritakan semuanya pun hanya meminta Sofia untuk diam. Lalu dengan sangat terpaksa Santo pun bercerita tentang semua masa lalunya kepada putri kesayangannya itu. Santo mengatakan pada putrinya itu bahwa dia adalah dulu mantan seorang pembunuh bayaran dan hari-harinya selalu dipenuhi dengan membunuh dan membunuh. Sofia yang mendengar hal itu pun merasa sangat kecewa kepada ayahnya. Di sisi lain, Don Angelo yang mengetahui anak buahnya telah salah sasaran pun meminta anak buahnya untuk menyelesaikan tugasnya. Don Angelo mengancam bahwa dia akan membunuh mereka jika mereka tak berhasil membunuh Santo secepatnya. Sementara itu Santo mulai bergerak cepat untuk mencari tahu tentang siapa orang yang telah membunuh keluarganya. Tak lama setelah ayahnya pergi, Sofia mencoba untuk menelpon pacar yang bernama Hakim dan meminta Hakim untuk menjemputnya di sebuah bangunan hotel terbengkalai. Hakim yang telah mengetahui peristiwa pembunuhan itu pun dengan segera langsung menjemput Sofia. Namun ternyata Don Angelo berhasil menyadap jaringan telepon di sana. Dari percakapan itulah mereka mengetahui posisi Santo dan Sofia saat ini bersembunyi. Di lain pihak, Santo pun mulai mencari informasi dan mendatangi salah satu antek-anteknya Don Angelo. Dirasa belum mendapatkan informasi, dia pun perlahan mulai menyiksa orang itu. Setelah dirasa mendapat informasi yang cukup, dia pun meninggalkan orang itu dalam keadaan sekarat. Di sisi lain, saat Sofia dan Hakim telah bertemu, mereka pun langsung memutuskan untuk pergi dari sana. Akan tetapi tanpa mereka sadari, mereka telah berpapasan dengan anak buahnya Don Angelo. Hakim yang tahu bahwa mereka sedang dibuntuti pun dengan segera memacu motornya dengan sangat cepat. Dan tiba-tiba Hakim pun harus tewas di tempat saat itu juga. Di saat bersamaan, Santo pun mulai mengetahui bahwa Sofia sudah pergi bersama Hakim dan dia pun langsung mengejarnya karena mengetahui posisi mereka berdua sedang dalam bahaya. Kembali ke Sofia di mana dia sekarang sedang berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri karena Hakim pacarnya yang melindunginya pun harus tewas tertembak. Namun sekuat apapun dia berusaha untuk melarikan diri yang pada akhirnya dia pun harus tertangkap juga. Namun saat anak buah Angelo akan membawa Sofia pergi dari sana, tiba-tiba Santo pun akhirnya berhasil datang dengan tepat waktu dan pertarungan di antara keduanya pun terjadi. Akhirnya penjahat itu pun tewas di tangan Sofia sendiri. Di tengah luka tusuk Santo yang didapat dalam perkelahian tadi, dia pun mengajak Sofia untuk secepatnya pergi dari sana. Tak lama kemudian siaran radio di mobil mereka pun menyebutkan bahwa mereka diduga sebagai pelaku dari pembunuhan keluarga mereka sendiri. Dan karena hal itulah saat ini status mereka sebagai buronan polisi.
Di tengah perjalanan, Sophia pun mampir ke sebuah minimarket untuk membeli perbekalan dan obat untuk ayahnya. Sementara itu, Santo memutuskan untuk pergi ke toilet untuk membersihkan luka tusuknya. Di tempat berbeda, anaknya Don Angelo yang bernama Michelle pun meminta ayahnya itu untuk segera menghentikan misi balas dendamnya terhadap Santo. Di sana, Michelle mengatakan bahwa jika ayahnya terus melakukan hal ini, maka akan berdampak pada bisnis perbankan yang dikelola mereka. Namun Don Angelo mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menghentikan misi balas dendam terhadap Santo yang telah membunuh anak sulungnya itu. Kembali ke Santo dan Sophia yang telah melanjutkan perjalanan mereka, di mana Santo dengan cerdiknya menukarkan mobil mereka agar bisa mengelabui kejaran dari Don Angelo. Perlahan diketahui saat ini Santo pun sedang berusaha untuk meninggalkan kawasan Italia Utara dan akan mengarahkan pelariannya ke kota Milan. Sementara itu Don Angelo pun telah mengetahui bahwa pelarian Santo saat ini sedang mengarah ke kota Milan. Dia pun meminta bantuan kepada teman yang bernama Ferrario untuk menyabotase semua jaringan CCTV di kota Milan. Don Angelo merasa bahwa inilah cara terbaik untuk selalu bisa mengawasi pergerakan Santo dan Sophia. Di waktu berbeda, Santo dan Sophia pun kini telah sampai di kota Milan. Mereka pun lalu memutuskan untuk bersembunyi di sebuah rumah kosong. Sophia yang mengetahui luka tusuk ayahnya itu semakin parah pun bergegas untuk mencari bantuan dokter untuk mengobati luka ayahnya itu. Setelah lama mencari, akhirnya Sophia pun bertemu dengan seorang wanita yang bekerja di sebuah klinik aborsi ilegal. Lalu dia pun mengatakan bahwa ayahnya sedang butuh pertolongan. Meski awal Sophia sempat mendapatkan penolakan, namun ketika cuan yang berbicara, mereka pun akhirnya mau membantu Sophia. Setelah mendapatkan pertolongan medis, akhirnya nyawa Santo pun bisa terselamatkan dan perlahan kondisinya pun mulai membaik. Di lain pihak, keberadaan Santo dan Sophia pun akhirnya mulai terlacak oleh Don Angelo. Lalu dia pun mengutus anak buahnya yang bernama Rudy untuk menyergap Sophia dan Santo. Setelah Santo telah berhasil menumbangkan Rudy dan para anak buahnya, posisi Sophia saat ini sedang terdesak oleh anak buah Don Angelo yang lain. Saat nyawa Sophia benar-benar sedang berada di ujung tanduk, tiba-tiba, ya, satu persatu akhirnya Santo bisa menghabisi nyawa mereka. Setelah kejadian itu, Santo pun akhirnya menyadari bahwa Don Angelo benar-benar ingin membunuh dia dan seluruh keluarganya. Namun sebelum hal itu terjadi, Santo pun merencanakan untuk membunuh Don Angelo terlebih dahulu. Santo pun lalu mempersiapkan diri dengan meracik bom dan melatih Sophia bertarung agar bisa membela dirinya sendiri. Di sana mereka pun mulai merencanakan sesuatu agar bisa membunuh Don Angelo. Keesokan harinya mereka mulai menjalankan rencana itu dengan cara menculik anaknya Don Angelo yang bernama Michelle terlebih dahulu. Aksi Santo pun dimulai dengan cara melumpuhkan salah satu security yang ada di basement itu terlebih dahulu sebelum akhirnya dia merangsak masuk ke dalam gedung. Sementara itu, Sophia yang ditugaskan oleh ayahnya untuk mengalihkan perhatian semua orang yang ada di sana dengan cara meledakkan bom pun menjalankan tugasnya dengan baik. Hal itu pun membuat semua perhatian orang tertuju pada ledakan itu hingga membuat Santo bisa leluasa memasuki ruangan Michelle. Disinilah terlihat kapasitas Santo sebagai mantan pembunuh bayaran saat perencanaan yang matang dan timing yang tepat pun berbuah hasil. Setelah berhasil menculik Michelle, lalu mereka membawanya ke tempat persembunyian mereka. Tak lama kemudian Santo pun pamit kepada Sophia untuk mengakhiri semua masalah yang sedang mereka hadapi selama ini.
Di tempat berbeda, Don Angelo pun mendapatkan foto anak yang sedang disekap oleh Santo, yang dimana Santo meminta Don Angelo untuk mengaku semua kebusukannya selama 30 tahun kepada seluruh media jika ingin anaknya selamat. Dari percakapan itulah keberadaan Santo mulai terlacak oleh Ferrario, yang dimana Don Angelo memerintahkan semua anak buahnya untuk segera membunuh Santo saat itu juga. Sesampainya di sana, anak buahnya Don Angelo yang dipimpin oleh Rudy pun tak menemukan keberadaan Santo di sana kecuali mobilnya. Tapi tiba-tiba, ya, secara tak terduga Santo berhasil menembaki semua orang yang ada di sana dengan sangat brutal. Mereka yang merasa panik dengan serangan tiba-tiba dari Santo itu pun memilih untuk bersembunyi di balik mobil dan ya, mereka pun akhirnya semua tewas dengan ledakan bom yang telah dipasang oleh Santo di mobil itu sebelumnya. Namun Santo yang mengetahui bahwa Rudy masih selamat dari ledakan itu pun langsung memburu Rudy untuk membunuhnya. Setelah Santo membunuh Rudy, dia pun berpamitan kepada Sofia untuk mendatangi rumah Don Angelo dan akan membunuh Don Angelo di sana. Tanpa mereka sadar, percakapan mereka itu telah disadap oleh Ferrario hingga membuat pihak kepolisian mengetahui rencana Santo berikutnya. Sesampainya di sana, bukanlah hal yang sulit untuk Santo yang memiliki naluri pembunuh untuk menyingkirkan semua penjaga yang ada di sana. Saat berhadapan langsung dengan Don Angelo, dia pun tak menunggu waktu lama lagi dan langsung membunuh Don Angelo saat itu juga. Setelah membalaskan dendamnya itu, Santo pun terlihat pasrah ketika para polisi menyergapnya dan menembakinya. Tak lama kemudian setelah Santo tewas tertembak pun pihak kepolisian berhasil menangkap Sofia. Setelah beberapa hari mendekam di penjara, Michelle pun datang menemui Sofia untuk mengajaknya berdamai. Namun perlahan diketahui semua itu hanyalah tipu daya Michelle, yang faktanya Michelle meminta Ferrario untuk membunuh Sofia ketika Sofia bebas nanti. Esok harinya Michelle pun dikejutkan oleh kabar tentang Sofia yang menghilang dari penjara. Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah Sofia tiba-tiba saja sudah berada di hadapannya. Awalnya sikap Sofia pun terlihat baik terhadap Michelle, tapi tiba-tiba, ya, Sofia pun akhirnya menikah Michelle tepat di dagu Michelle. Dan film pun berakhir.